Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih dapat hadir di dalam acara seperti ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Kita berkumpul di sini yaitu mempererat, ya, yang pertama mempererat tali silaturahim dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi ini adalah malam yang ke-40 atas berpulangnya ke rahmatullah Hajjah Jami binti Haji Jamadi. Beliau almarhumah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teringat dulu waktu sekolah, Pak. Ya, kalau kita sekolah tuh, kalau seumpamanya sementara kita sekolah, tiba-tiba guru bilang begini, ini baru jam 10, sesudah istirahat guru ngomong begini, untuk hari ini karena ada rapat maka kalian boleh pulang. Itu gembiranya luar biasa, ya. Kita gembira, apalagi kalau pelajaran matematika ada PR baru tidak selesai. Baik, gembiranya gitu tuh, mau lompat rasanya itu, ya. Hampir, ya, kenapa? Ada PR matematika ini baru tidak selesai, tapi guru ngomong begini, karena hari ini ada rapat maka kalian pulang cepat. Luar biasa, ya. Kita gembira, iya. Kenapa kita gembira? Karena pulang ke rumah, ya. Jadi orang yang pulang ke rumahnya biasanya kebanyakan orang itu gembira. Kenapa? Karena otomatis lebih bahagia di rumahnya dia rasa daripada tempatnya dia belajar, ya, dia belajar. Begitu pula pada saat kita pulang ke kampung, ya. Itu kita bahagia itu, ya, mau ketemu sama ibu, mau ketemu sama ayah, mau ketemu sama saudara, mau ketemu sama keluarga. Wah, gitu kita bahagia. Nah, tapi ada juga biasa yang mau pulang begitu tidak bahagia, Pak. Iya, ada juga yang mau pulang itu tidak bahagia dia. Ya, kenapa? Karena mungkin kurang uangnya dia bawa. Itu. Tapi kalau bawa banyak uang dibawa, bahagia bagi kita itu. Karena orang yang pulang ke Sulawesi beda rasanya, itu bawa uang 50 juta sama bawa uang 3 juta. Ada biasa orang itu, ya, kalau pulang ke kampungnya, ya, pokoknya dari pagi sampai malam tidak tahu di mana dia itu, pokoknya keluyuran sama anggotanya. Ada juga biasa orang itu pulang di kampung tidak keluar rumah, ya. Kalau ditanya sama kenapa enggak pulang, pegal-pegal, masih pegal, bukan pegal, enggak ada uangnya, ya, karena malu. Kenapa malu? Nanti anggota banyak, beli rokok dulu, rokok aja enggak bisa dibeli, baru datang merantau. Nah, ini kan seperti ini.
Ini contoh-contoh Pak. Ya, ini contoh. Begitu pula dengan kematian. Kematian itu kan pulang kampung, ya. Karena kampung halaman sebenarnya manusia itu adalah surga. Jadi orang yang dipanggil oleh Allah, ya, untuk pulang ke kampung halamannya, kalau tidak gembira berarti ada apa? Nah, ini hati-hati Pak. Ya, ibaratnya tadi, kalau kita, ya, umpamanya guru menyuruh kita pulang ke rumah, kita bahagia. Kenapa? Karena di rumah itu ada kebahagiaan. Nah, begitu pula kalau kita pulang ke Sulawesi, bagi kita yang gembira, kenapa gembira? Karena di sana ada kebahagiaan. Tapi kalau kita pulang ke akhirat, ada orang yang bahagia, ada orang yang tidak bahagia. Seperti itu tadi perumpamaannya. Kalau banyak bekal kita, maka insya Allah orang yang meninggal itu akan bahagia. Meskipun orang yang ditinggalkan itu dipenuhi dengan kesedihan, ya. Karena bukan itu yang menjadi patokan yang ditinggalkan, tapi orang yang meninggal ini. Nah, kalau orang yang meninggal itu bahagia, nah, maka insya Allah, nah, dia itu termasuk orang yang beruntung. Nah, kalau kita ini ditinggalkan, yang paling sedih itu manusiawi, itu wajar. Nangis itu wajar. Tapi ingat, ya, biar bagaimanapun kita juga akan ke sana. Persiapkan diri kita, ya. Tapi Pak, orang yang meninggal kurang amalannya, kurang ibadahnya, sama kalau dia pulang ke Sulawesi hanya bermodalkan 1 juta. Beli uang, ya, beli tiket, beli di kapal, habis sudah. Sampai di kampung, bukan kebahagiaan itu. Iya, bukan bahagia sampai di sana itu, malah dipermalukan. Iya, bilang, kukira kau berhasil, ternyata apa juga kau bikin di sana itu. Tapi kalau kita pulang ke Sulawesi bawa uang 50 juta, wah, itu luar biasa Pak bahagianya. Seperti inilah perumpamaannya, orang yang meninggalkan dunia ini, dia pulang ke kampung halaman yang sebenarnya, kemudian dia membawa banyak amal ibadah. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Makanya orang bijak berkata seperti ini. Orang yang tidur itu, ya, orang yang tidur, kan biasa kita ini tidur siang, tidur malam. Orang yang tidur itu tidak tahu dirinya kalau dia sedang bermimpi. Kan biasa kita bermimpi nih Pak, ya, mimpi kemana kah, mimpi ketemu ini, mimpi ketemu itu, ya, mimpi ke tempat ini, mimpi ke tempat hiburan, bahkan mimpi ke tempat yang angker. Nah, kita tidak tahu itu. Bagi orang yang tidur itu tidak tahu kalau dirinya bermimpi. Andai kata dia tahu, maka dia akan santai saja. Tapi buktinya dia tidak santai, ya. Kapan dia tahu kalau dia itu bermimpi? Pada saat dia bangun. Nanti kalau sudah bangun, baru dia tahu dirinya kalau dia sedang bermimpi. Begitu pula dengan kita, ya. Kita ini tidak tahu kalau kita ini, kalau banyak melalaikan waktu itu, ya, kita tidak tahu kalau membuang-buang waktu itu, menyia-nyiakan waktu itu adalah suatu kerugian, ya. Kita tidak tahu Pak, ya. Bahkan kita tidak merasa, ya. Kita ini tidak merasa kalau kita lalai, kalau kita ini membuang-buang waktu, kalau kita ini tidak ibadah, kita ini tidak merasa bahwa betapa berharganya waktu, detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari.
Kapan kita tahu kalau waktu itu sangat berharga? Nanti pada saat kita meninggal dunia. Pada saat kita meninggalkan dunia ini, barulah kita mengetahui betapa berharganya waktu dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, sampai selanjutnya. Baru kita tahu itu. Ternyata banyaknya paling waktu ku sia-siakan ya. Kemana saja aku ini? Ngapain aja aku ini waktu di dunia? Coba Pak. Ya. Tapi kalau masih hidup begini, itu masih jarang Pak. Ya. Hanya orang-orang yang memiliki kesadaran. Kenapa dia memiliki kesadaran? Karena mungkin pernah mendengarkan nasihat. Ya. Mungkin pernah mendengarkan nasihat. Akhirnya waktunya dia tidak sia-siakan. Artinya apa? Dari detik ke detik tidak ada yang sia-sia. Apa yang dilakukan? Yaitu amalan yang mudah. Iya. Apa amalan yang mudah? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih susahnya? Ya, ketika kita beraktivitas, ya mungkin la ilaha illallah terlalu panjang, kasih pendek lagi Allah Pak. Iya. Ya, apa susahnya? Ya, ketika menyebut Allah, Allah, Allah. Itu yang ada ya ketika ini berharganya untuk memanfaatkan waktu itu. Ya, jadi bagaimana caranya? Mungkin kita tidak bisa ini karena mungkin ini dan itu ada aktivitas, tapi setidaknya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita biasa ini kalau urusan dunia ya, baik yang pegawai maupun yang petambak maupun yang kayak guru seperti saya, kadang biasa kalau kita berpikir Pak ya, nah, kita ini pikir aja. Dan kita harus akui ya, kita harus akui kita ini kalau urusan dunia kita ini tangguh, kuat, kokoh, baik luar biasa Pak ya. Kalau urusan dunia, kalau pekerjaan dunia kita ini tangguh, kita ini kuat, kita ini tahan ya. Tapi begitu urusan agama ya, ibadah, kadang kita cengeng Pak, kadang kita lemah, ya kadang kita loyo. Tapi kalau dunia, kuat. Contoh, ya, ini contoh Pak. Ada orang mengaduk semen dari jam 8 pagi sampai jam 10, ngaduk semen 2 jam. Panas matahari. Tidak mengeluh, tapi dia nikmati keringatnya. Andai kata 5 susung bajunya itu Pak, 5 lapis, pokoknya basah semua bajunya itu karena dengan keringat, karena aktivitas, tapi tidak mengeluh. Justru dia semakin kuat kena sinar matahari, justru semakin tangguh ketika panas. Nah ini, begitu pula dengan biasa yang kita petambak. Nah, pernah kulihat anggota itu mat tanggul Pak, habis duhur mat tanggul itu matahari ini luar biasa panasnya. Nah kita keluar aja susahnya Pak. Bayangkan kepanasan. Dia di bawah air jam 1 mat tanggul Pak, sampai jam asar dia mat tanggul di situ. Panasnya matahari ditambah dengan air, panas juga di situ. Tapi dia tidak mengeluh, justru semakin kuat kena sinar matahari. Coba tahannya. Tapi begitu masuk di masjid, gara-gara mati AC-nya Pak, ngomel-ngomel dia. Apalah bilang, apa juga takmir itu bisanya tidak nyalakan itu AC. Padahal 5 menit aja dalam masjid Pak. Coba ribut di masjid gara-gara AC mati. Iya. Padahal tidak kena sinar matahari, hanya panas sedikit aja. Kalau dibandingkan dia waktu ngadu semen, waktu mat tanggul,
Itu berapa aja tuh tai kukunya aja tuh panasnya di masjid. Tapi ngomelnya luar biasa. Tapi tatkala dia kerja untuk dunia, ya Allah, itu dinikmati panas. Meskipun dia keluar dari masjid, Pak, paling bajunya basah itu tidak tembus dengan baju 2 lapisnya. Paling baju dalamnya aja yang basah dengan keringat. Tapi ngomelnya luar biasa. Tapi waktu kerja urusan dunia, andai kata 5 lapis dipakai baju, keringat semua, basah semua bajunya itu dengan keringat, tapi tidak ada ngomel-ngomelnya. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Nah, karena kita tidak bisa sadar kalau tidak ada yang nyampaikan. Jadi nanti kalau masuk di masjid mati AC, biasa bah itu. Itu yang hebat. Kita harus masa tangguhnya urusan dunia, tapi cengengnya kadang kita ini kalau urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama biasa juga kalau kita pikir, Pak, ya, macam saya ini guru. Dari jam 7 sudah tinggalkan rumah. Kadang pulang mau jam 3, ya. Kadang pulang mau jam 3. Istirahat jam 10, 30 menit, masuk lagi. Duduk, ya. Duduk, berdiri, ngomel-ngomel, ngoceh. Itu aja. Duduk, berdiri, ngomel, ngoceh-ngoceh. Sampai istirahat. Istirahat 30 menit, kemudian dihantam lagi, ya. Kenapa? Pada saat duduk antara maghrib sampai isya kok kita tidak bisa gitu nah. Padahal tidak sampai 1 jam, paling 40 menit. Iya. Coba kita bayangkan ini, Pak. Duduk nonton sepak bola 2 kali 45 menit, tahannya luar biasa, Pak. Bahkan kita tidak terasa 45 menit itu 2 kali tambah istirahatnya, berapa memang. Ya. Nah, kita ini antara maghrib susahnya luar biasa. Kadang tidak bisa menunggu, Pak, ya. Kadang kita tidak bisa menunggu waktu. Balik dilihat, ini masih ada 30 menit. Pulang dulu ke rumah lah. Coba pulang ke rumah, ada juga dikerja. Iya, paling keluar mondar-mandir, langsung lagi di masjid bilang salatu wassalamu alaik. Langsung, masuk sudah waktu. Coba kenapa kita tidak manfaatkan waktu yang sedikit itu untuk ibadah kepada Allah? Akhirnya, ya karena kadang biasa kita ini sudah masa tidak bisa aku menunggu ini. Nah, itulah, ya. Jadi artinya harus ada semangat dulu, harus dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa, akhirnya lahir yang namanya kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, maka sudah mudah melakukan ibadah kepada Allah. Pak, itu kalau tidak biasa memang berat dan memang lain-lain. Orang yang kebiasaan, ya, masuk di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung keluar. Orang yang biasa, maka gelisah hatinya kalau dia tidak keluar dari masjid. Itu faktor kebiasaan. Tapi begitu pula dengan sebaliknya. Orang yang sudah terbiasa, selesai sholat maghrib, dia duduk berzikir, maka dia akan merasa lain-lain rasanya kalau dia tidak selesaikan zikirnya. Nah, itu kenapa? Karena faktor kebiasaan. Jadi jangan tunggu faktor datangnya ilham, datangnya hidayah, tapi diusahakan dulu, Pak, ya. Bapak usahakan selesai sholat maghrib, tunggu isya. Tidak banyak waktunya. Coba Bapak lihatlah. Kalau kita seumpamanya habis sholat maghrib berjamaah di masjid, ya, selesai zikir bersama, selesai doa bersama dengan imam, selesai sholat sunnah ba'diyah. Coba kita lihat itu, ya, jam. Kemudian kita lihat jadwal masuknya isya, Pak. Kadang hanya 40 atau 45 menit, bahkan kadang 35 menit itu sudah masuk azan. Kenapa kita tidak tahu? Padahal ada pernah yang bertanya, ya, kepada salah seorang ulama, saya ini lambat taubat, ya mungkin umur
50-an dia baru taubat dia, ya, baru taubat. Kemudian dia nanya seorang ulama, adakah amalan ketika saya melakukan amalan itu saya bisa menyamai orang yang dari masa mudanya, dari masa remajanya dia sudah beribadah kepada Allah. Nah, saya ini umur 50. Kira-kira adakah amalan yang saya bisa lakukan, ya, saya bisa lakukan sehingga bisa setidaknya menyamailah, ya, atau menghampirilah orang yang masih remaja. Kan ada orang itu, Pak, ya, dari remaja dia sudah ibadah kepada Allah. Dia sudah ibadah kepada Allah sampai umur 60. Sementara ada orang yang mungkin baru 50 tahun baru dia taubat. Nah, kira-kira ini kan kalau ibaratnya lari maraton, ya, tinggal 1 kilo dia finish. Nah, kita masih ada 20 kilo. Nah, bagaimana? Adakah kira-kira amalan? Maka dijawablah oleh sang alim ulama, ada, kalau mau. Bagi yang lambat taubat tidak ada masalah, bahkan bisa menyamai orang yang dari remajanya ibadah kepada Allah. Apa itu? Datang sebelum azan maghrib. Datang sebelum azan maghrib. Mungkin baru, ya, ngaji di masjid. Mungkin di masjid baru A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sudah datang. Kemudian salat tahiyatul masjid. Padahal masih ada mungkin 15 atau 20 menit ini masuk waktu maghrib, tapi dia sudah datang, ya. Dia sudah datang di masjid, salat qabliyah. Setelah itu dia duduk berzikir, menunggu waktu. Menunggu waktu. Begitu masuk azan, kalau dibiasakan, kalau umpamanya, ya, kebiasaannya masyarakat di situ sesudah azan ada salat sunnah qabliyah maghrib, lakukan, ya, dilakukan. Kemudian laksanakan salat berjamaah maghrib, dan setelah salat berjamaah maghrib jangan pulang, tinggal sampai isya. Kemudian setelah salat isya, fardu isya, maka lakukanlah salat sunnah ba'diyah 4 rakaat. Ya, orang nggak biasa itu lakukan cuma 2, Pak, 2 rakaat ba'diyah. Tapi kalau Bapak lakukan 4 rakaat, dan ini kalau terus dilakukan, inilah yang luar biasa. Memang gampang didengar, Pak, tapi sulit dilakukan. Tapi kalau ada orang yang bisa melakukan, ini suatu perbuatan yang luar biasa, ya. Nah, karena yang membunyikan biasa masjid itu kadang tak duduk. Habis bunyi ke masjid, pulang ke rumahnya ngopi dulu. Masih ada 15 menit ya. Ngopi-ngopi, ngerokok, enak, selawat cina, baru datang ke masjid. Makanya tak dapat ini. Nah, ini, ya. Karena saya juga pernah begitu, membunyikan masjid. Bunyikan masjid, ya, hampir 3 tahun saya bunyikan masjid itu. Tapi begitu, Pak, habis bunyikan masjid, pulang ke rumah, ngopi, ngerokok, lihat lagi jam, mau selawat, banyak sudah orang di masjid, selawat, baru aja, coba. Nah, ini kedengarannya mudah, Pak, iya, tapi berat itu dilakukan. Cuma ini bagi yang mau, kan, Bapak yang mau, yang aku cocok ini, lambat aku taubat, Pak, tenang aja, Pak, ada rahasianya, itu seperti. Di antaranya apalagi kita mengisi, ya, kita isi salat sesudah ba'diyah maghrib, ambillah salat taubat 6 rakaat. Salat taubat 6 rakaat sesudah ba'diyah, ya. Jadi sesudah ba'diyah maghrib, ambil salat sunnah 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya usalli sunnatat taubah, ya, rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Siapa yang melakukan salat sunnah 6 rakaat antara maghrib isya, maka sama pahalanya orang yang beribadah 12 tahun. Dan itu hanya dilakukan oleh orang yang melakukan itu. Nah, ini, Pak,
Kalau tidak bisa tiap malam, satu kali lah satu minggu. Ya, programkan. Kalau saya ini karena masih berat rasanya, pokoknya harus saya lakukan ini setiap malam minggu, atau setiap malam Senin, atau setiap malam Selasa, atau setiap malam apa. Nah itu lakukan 6 rakaat, ya, 6 rakaat salat sunnah antara maghrib sampai isya. Cuma kalau didengar juga orang yang biasa ini, yang mulai dari remaja, nah hantam juga, nggak bisa, sudah dikalah. Ini. Tapi kalau umpamanya santai aja, ini kan banyak sudah ini untuk ini aja yang ini. Nah, untuk kita yang lambat, seperti itu. Nah, ada orang lambat taubat, nggak ke masjid. Ini yang parah ini. Ya, sudah lambat taubat, masuk aja kerjanya. Paling terakhir masuk masjid, paling duluan keluar. Ya Allah, sudah lambat. Tapi bagi yang lambat taubat tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah itu. Kemudian begitu pula dengan yang kita sholat, karena kalau di hadis itu dikatakan siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sesudah sholat isya, ya. Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, siapa yang sholat seperti itu, maka diberikan pahala sama dengan orang yang beribadah seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini coba 2 rakaat aja itu. Tapi berat itu, karena kadang 2 rakaat langsung mau keluar sudah. Iya, berat itu. Nah, kenapa berat? Karena pahalanya berat. Ingat Pak, ibadah yang berat dilakukan biasanya berat pahalanya. Kita itu belum mampu. Ibaratnya kita mau menerima, kita tidak mampu untuk menerima, makanya berat. Ya, makanya harus ada kekuatan khusus, yaitu kekuatan iman dan kekuatan kesadaran. Insya Allah bisa kita lakukan. Sama juga kalau subuh, datang duluan, kemudian pulang terakhir. Ya, kita datang duluan subuh, ya, masih ngaji masjid, sudah datang di situ, ya, sudah datang di situ, kemudian duduk, ya seperti tadi, kemudian dia tahiyatul masjid, duduk berzikir, kemudian begitu azan, selesai azan, kemudian dia sholat qabliyah, kemudian sesudah sholat fardu subuh, dia tidak langsung pulang, tapi dia duduk dulu menunggu sampai terbit matahari. Kemudian dia melakukan ibadah sholat 2 rakaat. Nah, kalau ini yang dilakukan, kata al ulama kita, maka dia meskipun dia lambat taubat, tapi sama dengan orang yang beribadah mulai dari remaja. Nah, ini. Tapi bagi kita yang remaja jangan dengar ini. Jangan sampai mengatakan, kalau begitu gampang lah Pak, biar duluan nantilah. Masalahnya umur kita tidak tahu. Masalahnya umur kita ini kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kapan kita dipanggil oleh Allah. Karena idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau sudah datang, itu tidak bisa diundur, itu tidak bisa dimajukan. Ya. Ini kalau datangnya umur. Jadi makanya kita senantiasa saja mengerjakan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya Pak orang yang menunggu sholat, itu kan dihitung sholat. Ya. Orang yang menunggu sholat dihitung sholat. Jadi dia sudah dapat ibadah sholat. Jadi orang yang menunggu, taruh 15 menit, ya, dia datang ke masjid sampai pelaksanaan sholat fardu, maka dari 15 menit itu terhitung semuanya sebagai ibadah sholat. Itu salah satu. Jadi tertulis ibadah sholat, tertulis juga ibadah zikirnya, tertulis juga, ya, menunggu ibadah sholat. Coba banyak. Tapi banyak orang, ada kalanya biasa itu ada beberapa orang bisa bertahan di masjid kalau cerita orang. Cepat banyak biasa itu, ya, habis selesai sholat maghrib duduk dulu lah tuh.
cerita sudah orang itu sih anu kan, bisa aja begitu ya. Indah, aku tahu juga begitu. Itu kadang biasa gitu, masuk sudah Isya ya. Iyalah, bagaimana tidak terasa? Apa dia bilang? Tidak terasa, pendek betul. Tapi kalau duduk bersikir, kayaknya lama itu. Kenapa? Tapi ingat Pak, ya sesuatu ibadah yang kita lakukan itu awalnya saja itu, pertamanya saja itu yang berat. Kedua, ketiga, keempat, insya Allah sudah tidak akan sama dengan yang pertama. Ya, jadi pertamanya mungkin berat, keduanya sudah mulai berkurang, ketiganya sudah mulai berkurang. Karena kita ini program, ya, kita ini Pak, kalau tidak ada program hidup selesai juga. Masa tidak ada program akhirat? Ini, ya. Orang kalau mau sukses, biasanya kan dia punya program hidup itu. Kalau jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini. Orang yang menjaga kesehatan tubuh, ya, yang menjaga body daripada tubuhnya itu kan dia punya program itu, Pak. Ya. Sedangkan hidup di dunia ini ya, ada program hidup. Mau ini ada program kita. Masa tidak ada program akhirat kita? Ini. Jadi makanya Pak, kalau ada yang mau janjian bertemu, diusahakan jangan antara maghrib sampai isya, tapi nanti sesudah sholat isya. Jadi kalau ada tamu mau datang, kapan kamu datang? Habis maghrib? Jangan, karena saya tidak ada di rumah itu, ya. Saya tidak ada di rumah, saya ada di masjid. Nanti kalau habis isya, barulah engkau datang. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi sebagai kesimpulan, Pak, kita mau tidak mau kita akan ke sana. Siap atau tidak siap, maka kita juga akan ke sana, ya. Entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, karena itu adalah semua rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik-baik manusia itu yang meninggal adalah yang punya persiapan. Karena kita ini senantiasa ya diberitahukan, disampaikan oleh Allah agar kita ini senantiasa ada persiapan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Dan mari kita tutup dengan membaca doa. Dan sebelum kita baca doa, mari kita kirimkan beberapa surah-surah pendek kepada almarhumah Hajjajani binti Haji Jamadi. Ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasidin idza waqab min syarri hasadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma Rabbana taqabbal wa awsil sawabah ma qara'nahu minal Qur'an hadiyatan wasilatan barakatan syamilatan ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruh Hajjah Jami binti Haji Jamadi. Allah
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata 'alaiha wa 'alaina min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna faghfir lana ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah telah kita dengarkan bersama dan telah kita simak apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara kita. Dan sebelum kami tutup, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, Bapak Farhan atau